Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Tutorial. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya membuat sebuah kartu ucapan Selamat Hari Raya atau Selamat Idul Fitri dengan menggunakan program Inkscape. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita langsung saja buka program Inkscape-nya terlebih dahulu. Dan ini adalah tampilan dari program Inkscape yang sudah kita buka. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan beberapa tool yang tersedia di program Inkscape ini. Yang pertama adalah Select and Transform Objects. Ini fungsinya untuk menselect atau memilih atau mengaktifkan objek yang nanti akan kita buat berupa gambar atau berupa shapes. Kemudian yang kedua adalah Edit Paths by Nodes. Nah, ini fungsinya nanti untuk mengedit nodes yang ada pada sebuah gambar yang nanti kita buat. Kayak seperti misalnya membuat garis melengkung atau membuat mode garis dengan bentuk yang berbeda dari garis semula. Dan selanjutnya adalah zoom in or out. Nah, ini fungsinya untuk memperbesar dan memperkecil layar supaya nanti memudahkan kita melakukan editing pada bagian tertentu. Kita bisa melakukan zoom in. Kemudian selanjutnya adalah Create Rectangles and Squares. Nah, ini fungsinya adalah untuk membuat gambar sebuah shapes berupa persegi. Nah, persegi 4 atau persegi panjang. Kemudian selanjutnya Create Circles, Ellipse, and Arcs. Nah, ini fungsinya nanti untuk membuat, fungsi utamanya adalah untuk membuat sebuah gambar lingkaran. Dan selanjutnya Create Stars and Polygons. Nah, ini untuk membuat gambar segi 5 dan gambar bintang. Dan selanjutnya adalah Create and Edit Text Objects. Ini fungsinya adalah untuk menulis sebuah teks dan melakukan editing terhadap objek teks tersebut. Dan selanjutnya adalah Create and Edit Gradients. Nah, ini fungsinya nanti untuk memberi efek gradien pada objek yang kita buat. Sekarang kita langsung saja yang pertama kita menggunakan Create Rectangles and Square. Nah, kita klik ini, kemudian kita gambarkan di sini. Nah, setelah selesai kita membuat gambarnya, kita bisa memilih warnanya pada bagian bawah ini. Misalkan kita ingin menggunakan warna hijau. Nah, sekarang sudah selesai. Selanjutnya kita klik Select and Transform Objects. Nah, kita akan membuat dua buah gambar persegi di sini. Yang pertama kita sudah buat gambar perseginya berwarna hijau. Nah, selanjutnya kita akan buat sebuah gambar persegi lagi. Kita bisa copy gambar ini dengan cara klik kanan, kemudian pilih copy atau duplicate. Nah, kita bisa pilih duplicate, misalnya kita duplicate. Nah, kita geser, ini dia sudah ada dua buah gambar persegi yang tadi kita duplikat.
Nah, kita kembalikan dia ke posisi semula. Nah, kita ganti warnanya terlebih dahulu, misalnya kita ganti dengan warna kuning atau warna putih. Nah, selanjutnya kita perkecil dan kita letakkan ke tengah. Jika kesulitan menggunakan mouse untuk meletakkan atau menggeser gambar objeknya, kita bisa menggunakan tombol panah yang ada pada keyboard. Tombol panah atas bawah dan tombol panah kiri kanan. Misalnya kita letakkan seperti ini. Jika sudah pas, nah kita tinggal mengatur warnanya yang sesuai dengan gambar yang kita punya. Misalkan kita ingin gambarnya gambar ini atau warna ini, kita tinggal sesuaikan warna yang kita inginkan. Bisa cari ke sini, ini masih banyak warnanya. Nah, misalkan kita pilih warna ini agar senada dengan warna dari shape yang pertama kita buat. Selanjutnya kita akan melakukan editing pada shape yang kedua atau shape yang di depan, yang ini. Caranya adalah, ingat, untuk memberikan efek atau melakukan editing pada setiap objek yang kita buat, objek tersebut harus dalam keadaan aktif. Artinya kita harus mengklik objek tersebut seperti ini. Nah, baru nanti efek yang kita gunakan bisa diaplikasikan atau di-apply pada objek yang kita select ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan klik bagian Edit Paths by Node. Kita klik ini, kemudian ini titiknya sudah berubah. Nah, pada bagian atas ini ada beberapa bentuk atau perintah dari select paths by nodes ini. Nah, di sini ada beberapa perintahnya. Dan kita akan menggunakan perintah yang ini, convert selected object to paths. Kemudian kita perhatikan titik-titik yang 4 pada bagian shape ini sudah berubah menjadi seperti ini. Kita perbesar terlebih dahulu supaya kita bisa melihatnya. Nah, kita ganti lagi kursor mouse-nya menjadi Edit Paths by Nodes. Nah, ini terlihat sudah terjadi ada perubahan pada titik-titiknya. Ini bisa kita lakukan proses pelengkungan garis pada shape ini. Misalnya kita ingin melakukan pelengkungan garis pada garis di atas ini. Nah, kita tinggal letakkan mouse-nya pada garis ini, kemudian nanti muncul gambar tangan. Nah, kita tinggal klik, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, jika sudah selesai, kita lepaskan mouse-nya. Dan kita juga bisa melakukan hal yang sama pada bagian sisi bawah shape-nya. Nah, kita akan lakukan juga pelengkungan garis pada bagian ini. Caranya, kita letakkan mouse-nya pada garis ini, kemudian tunggu sampai gambar tangannya muncul. Nah, kita tinggal klik dan kita tarik ke atas. Jika sudah, kita lepaskan. Selanjutnya, kita akan memperkecil dulu tampilan layarnya dengan menggunakan zoom. Dan kita akan lengkungkan garis pada bagian ini. Kita aktifkan kembali kursornya menjadi Edit Paths by Nodes dan kita letakkan di sini dan kita tarik ke dalam. Jika sudah pas, kita lepaskan dan kita lakukan hal yang sama pada bagian sisi kanannya. Kemudian kita ganti lagi kursor mouse-nya menjadi Select and Transform Objects. Dan ini adalah hasil dari
shape yang tadi kita edit menggunakan edit path by nodes-nya. Jadi di sini garisnya sudah terlihat melengkung pada 4 sisinya. Selanjutnya kita bisa menambahkan gambar di sini dengan menggunakan shape atau gambar yang bisa kita peroleh dari luar. Sebenarnya kita bisa menggunakan gambar yang ada dari luar untuk menghiasi gambar Inkscape yang kita buat ini. Namun kita hari ini hanya akan menggunakan fasilitas yang ada di dalam program Inkscape ini saja. Kita bisa menambahkan gambar di sini berupa shape yang sudah tersedia di sini. Di sini ada gambar create circle, ellipse and arc. Ini untuk menggambar lingkaran. Kemudian kita juga punya gambar shape untuk membuat gambar bintang dan gambar segi 5. Ini create stars and polygons. Kita tinggal klik di sini. Kemudian kita perhatikan pada bagian atas kita punya 2 buah gambar shape di sini, yaitu gambar bintang dan gambar segi 5. Kita akan menggunakan gambar star. Nah, kita klik gambar starnya, kemudian kita gambar di sini. Kita tarik mouse-nya, klik, tahan dan tarik. Nah, jika gambarnya tidak muncul seperti ini, sudah diganti warnanya juga tidak muncul. Nah, langkahnya adalah pada bagian ini, bagian fill di bagian atas ini, kita klik pada bagian fill-nya, kemudian muncul kotak dialog seperti ini. Nah, di sini pada bagian styles of new objects kita ganti menjadi this tools on style. Nah, kita klik ini, kemudian kita tutup kotak dialognya. Sekarang kita coba menggambarnya di sini. Kita klik, tahan dan tarik. Nah, sekarang gambarnya sudah bisa dibuat. Untuk menggeser gambarnya kita harus menggunakan pointer mouse yang select and transform objects. Kita ganti dulu kursornya, kemudian kita geser ke area yang kita inginkan. Nah, dan ini juga bisa kita rubah ukurannya, bisa kita perkecil dan juga bisa kita perbesar. Contohnya seperti ini. Dan kita juga bisa merubah warnanya pada bagian bawah ini. Kita tinggal klik warna yang kita inginkan. Misalnya warna kuning. Kemudian kita atur posisi letaknya. Dan selanjutnya kita akan mengopi gambar ini dengan cara menduplikatnya. Kita klik kanan. Kemudian kita pilih duplikat dan kita geser ke samping. Jika kesulitan dengan menggunakan mouse untuk menggeser objek yang sudah kita buat, kita bisa menggunakan tombol panah yang ada di keyboard, tombol atas, bawah, kiri, dan kanan. Selanjutnya kita akan menambahkan teks di sini dengan menggunakan tool text ini, create and edit text objects. Kita klik. Kemudian kita klik pada area yang ingin kita ketikkan teksnya. Kita klik di sini, kemudian kita ketik teks seperti berikut ini. Selanjutnya kita akan lakukan editing pada teks yang kita buat. Caranya kita ganti kursor mouse-nya menjadi select and transform objects. Kemudian kita geser terlebih dahulu pada area yang kita inginkan. Nah, kita perbesar terlebih dahulu dengan menggunakan zoom tool supaya teksnya terlihat lebih jelas. Dan selanjutnya kita akan melakukan editing pada teks ini. Dengan mengklik menu teks, kemudian kita pilih text and font. Nah, sekarang di sini muncul text propertiesnya.
kita akan ganti jenis tulisan dari teks yang sudah kita buat. Kita tinggal cari pada bagian ini. Nah, di sini sudah ada beberapa bentuk teks yang disediakan. Nah, di sini kita akan menggunakan jenis teks dengan nama Berlin Sans FB. Klik apply. Dan sekarang jenis teksnya sudah berubah dengan teks yang tadi kita pilih. Di sini kita juga bisa mengatur ukuran teksnya. Kita akan ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Kita akan coba ganti dengan angka yang lebih besar. Kita klik apply. Nah, ini sudah besar. Kita perkecil layarnya dengan zoom out. Kita klik tombol zoomnya, kemudian kita klik zoom out. Nah, sekarang kita sudah melihat teksnya sebesar ini. Selanjutnya kita juga bisa memperkecil teksnya dengan menggunakan kursor mouse. Nah, kita tinggal tarik-tarik seperti ini titik-titiknya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan lagi teks pada bagian ini. Kita ketik teksnya seperti berikut ini. Nah, kita ganti lagi jenis tulisannya pada bagian text properties yang ada di sini. Nah, di sini kita akan menggunakan jenis tulisan dengan jenis, kita boleh cari huruf yang kita sukai. Nah, misalnya kita akan menggunakan huruf Britannic bold. Nah, kita tinggal pilih, nah, kita klik, kemudian kita klik apply. Nah, sekarang sudah selesai dan kita bisa melakukan pemberian warnanya. Kita tinggal pilih warnanya pada bagian bawah ini, kemudian kita pilih warna, misalnya warna putih. Selanjutnya kita akan tambahkan teks pada bagian bawah. Jadi di sini kita punya 3 buah teks. Kita ketikkan teksnya seperti berikut ini. Dan kita akan ganti teks ini jenis fontnya dengan jenis font yang sama dengan jenis font yang pertama. Dalam membuat teks pada sebuah desain, jika kita ingin menggunakan teks, nah usahakan jenis fontnya maksimal hanya 3 jenis font atau 2 saja. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan bentuk fontnya 2 saja. Yang pertama Berlin Sans FB tadi, kemudian yang kedua Britannic bold. Nah, untuk teks yang ketiga ini kita akan gunakan Berlin Sans FB. Kita tinggal klik, kemudian kita klik apply. Nah, jika sudah selesai, kita ganti warnanya. Misalkan warna merah. Nah, sekarang kita tinggal mengatur letak dari objek-objek yang sudah kita buat. Nah, atur saja letaknya bagusnya seperti apa. Nah, sekarang kita sudah selesai menambahkan teks, menambahkan shape, dan juga melakukan editing pada teks yang kita buat.
Selanjutnya kita akan menggunakan tool gradient untuk memberikan efek gradient pada gambar yang kita buat ini. Caranya adalah kita harus mengklik objek yang ingin kita beri efek gradient. Di sini kita akan memberi efek gradient pada objek shape yang tadi sudah kita lengkungkan gambarnya. Kita tinggal klik, kemudian kita pilih tool gradientnya. Kita tinggal letakkan kursor mouse-nya pada bagian kiri atas dan kita klik, tahan dan tarik ke bagian kanan bawah. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini juga bisa kita atur. Kita tinggal geser titik awal, kita bisa geser ke tengah. Titik akhirnya kita geser juga ke tengah bagian bawah. Nah, kita tinggal atur posisinya. Kita atur saja bagaimana bagusnya supaya nanti gambar gradiennya terlihat bagus. Jika sudah selesai kita menata gradiennya, kita kembalikan kursor mouse-nya menjadi ke pointer select. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat kartu ucapan selamat Idul Fitri atau selamat Hari Raya. Nah, ini adalah bentuk sederhana saja dari sebuah kartu ucapan yang kita buat menggunakan program Inkscape. Jika kita ingin membuat kartu ucapan yang lebih menarik, kita bisa menambahkan gambar-gambar yang bisa kita peroleh dari internet. Misalnya kita bisa menambahkan gambar icon masjid yang berkaitan dengan desain yang kita buat. Namun pada kesempatan ini kita hanya akan menggunakan gambar-gambar atau tool-tool yang ada di dalam program Inkscape ini. Itulah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.